Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan sharing gimana perjalanan saya ngiklan dari hari pertama sampai di hari ke-14. Dengan budget awal itu sekitar 300.000. Nah, terus budget sampai hari ini itu sudah mendekati 10 juta, sekitar 9 juta lah per hari. Nah, di sini saya akan sharing dari hari pertama ngiklan, budgetnya berapa. Nah, di sini budgetnya 300.000 seperti yang saya katakan tadi. Budget iklan di awal minimal 1 atau 2 kali harga produk. Di sini harga produknya 149.000 dan di hari pertama itu spendnya 400 ribuan dan mendapatkan profit sebanyak 934.135. Nah, yang di sini adalah omsetnya. Jadi omset ini kurangi biaya iklan. Profit bersihnya jadi 934.000. Nah, total pembelian di hari pertama itu adalah 9 kopi. Nah, total konten 4. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita mau beriklan itu minimalnya adalah 4 konten iklan dulu. Jadi, jangan jalan cuma 1 konten, nanti sayang. Nah, di sini ada ROAS. ROAS itu return on ad spend, perbandingan antara uang yang kita keluarkan sama uang yang kita dapatkan. Misalkan, teman-teman itu ngeluarin budget iklan sebanyak 1 juta dan bisa mendapatkan bersih 1 juta juga. Nah, berarti itu ROAS-nya 2. Nah, di sini ROAS-nya 3,3. Catatan atau optimasinya di sini ada satu konten iklan yang saya off-kan karena CTR-nya itu di bawah 1%. CTR standar itu 2%. Nah, jadi CTR itu perbandingan antara orang yang melihat iklan kita sama orang yang mengklik iklan kita. Misal, orang yang melihat iklan kita lewat itu ada 10.000 orang, tapi yang ngeklik cuma 500 orang, berarti itu CTR-nya 5%. Nah, normalnya 2% dan ternyata di sini ada satu konten yang di bawah 1%. Akhirnya saya off-kan dan saya juga sudah analisa kenapa konten itu jelek. Nah, ternyata ada salah editan di pihak ini dari editor saya. Nah, terus di hari pertama saya sudah naikin budget. Jadi saya naikin dari 300.000 ke 500.000 di sore hari. Nah, makanya di sini spendnya cuma 400.000 karena naikinnya itu enggak dari pagi. Nah, terus di hari kedua itu budget sudah 500.000, spendnya 819.000 karena ini ada proses naikin budget di beberapa kali, dan profit di hari kedua itu 1.500.000 dengan omset 2.300 sekian. Total pembelian jadi 16, hampir 2 kali lipat. Nah, kontennya saya tambah 1. Nah, bukan. Kontennya jadi 5. Di sini aslinya saya nambah 2 konten karena satunya off. Nah, nambah 2 konten hari kedua, budget naik 800.000 jam 5, naik lagi 1 juta di jam 10 malam. Nah, terus hari ketiga budgetnya 1 juta, budget iklannya, spendnya 1 juta sekian, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya mau tunjukin gimana proses nambah kontennya. Nah, di sini saya nambah 1. Ini hari ini saya nggak nambah di tanggal 22 Maret. Terus nambah 1 lagi, nambah 1, 1 dan seterusnya. Nah, di sini optimasinya atau catatannya budgetnya naik 1 juta dan nambah 1 konten dan seterusnya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau saya itu biasanya naikin maksimal 30%. Nah, maksimal 30%, tapi saya bagi 4 naiknya. Jadi nggak langsung, misalnya budget iklan saya hari ini 4 juta, mau naik 30% misalnya ke 5 juta, itu nggak saya langsung naikin dari 4 juta ke 5 juta. Tapi saya bagi 4. Nah, 1 juta itu saya bagi 4 jadi 250.000. Nah, berarti saya naikin misalnya ketika CPR-nya bagus atau biaya per pembeliannya murah di hari itu. Nah, saya bakal nambah 250.000 dulu, biasanya di jam 9 pagi. Kemudian di jam 1 siang saya tambah lagi 250.000 lagi. Kemudian pas sore jam 4 atau jam 5 sore saya nambah 250.000 lagi. Kemudian jam 10 malam saya tambah 250.000 lagi. Nah, makanya di sini budget iklannya itu naik terus tiap hari. 400, 800, 1 juta, 1,2, 1,5, 2, 2,2, 3,3, 4, 4,6, 6,7, 7,9, 8, sampai hari ini itu sudah 10 juta.
Nah, per hari biaya iklannya. Nah, di sini ada beberapa. Ini nanti data yang sebelah kiri ini bisa teman-teman cek sendiri. Di sini ada beberapa yang mau saya share. Nah, ini sama, ini jam 6 budget naik 1,5 ke 1,7 juta. Karena CPR-nya murah. Nah, jam 6 sore naik lagi budgetnya jadi 2 juta. Terus, nah, kadang nanti bakal ada case-nya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita ngiklan, biasanya kan CPR-nya kan misalnya per pembelian itu rata-rata misalnya cuman 40.000 atau berapa gitu kan. Nah, di sini ternyata CPR-nya itu di pagi hari 200.000. Nah, itu kan bikin kaget tuh. Biasanya per pembelian hanya 50.000 misalnya, kok tiba-tiba pagi 200.000. Nah, itu nggak masalah teman-teman, itu jalan aja. Selama kontennya bagus, itu nanti bakal murah sendiri sampai sore atau sampai malam. Nah, makanya di sore hari saya up lagi budgetnya ke 2,5 juta karena CPR-nya sudah murah. Nah, kemudian di sini hari tanggal 26 Maret naik budget 2,7 ke 3 juta. Dari jam 4 sore sampai malam. Nah, di sini budget naik bertahap 200.000. Terus, nah ini sama nih teman-teman. Jadi di tanggal 29 itu CPR-nya 300 ribuan di pagi hari. Nah, budgetnya naik 25% dengan pembagian 3 sampai 4 kali naik budget. Nah, 3 konten iklan saya matikan di sini. Nah, ini. Di sini saya matikan karena harga produk. Nah, ini. Di tanggal 31 Maret itu CPR-nya naik dari 63 ke 72.000. Ini secara ini kan nggak terlalu nggak terlalu bermasalah, harusnya masih aman karena masih di atas 2. Tapi kita ngejar gimana caranya biar turun lagi itu CPR-nya. Kenapa? Karena closing-nya bisa jauh lebih banyak kalau CPR-nya bisa kita turunkan. Nah, di sini CPR-nya naik karena ada beberapa konten iklan yang udah jalan beberapa hari ternyata di atas standar CPR-nya, yaitu setengah dari harga produk. Misalnya harga produknya 149, ternyata CPR-nya di atas 70 ribuan. Sedangkan yang lain cuma 50.000, 58, 60.000, 40.000. Nah, akhirnya ada konten iklan yang saya off-kan, ada 3 kalau nggak salah saya off-kan. Terus saya harus nambah konten iklan 3 juga untuk penggantinya. Nah, jadi besoknya itu bisa turun lagi CPR-nya. Nah, jadi 60.000 lagi. Nah, di sini kelihatan nih, ketika CPR-nya naik, cost per pembeliannya naik, itu closing-nya jadi turun. Tadinya 125, harusnya kan ini naik terus ya. Di sini total pembeliannya harus naik terus karena budget iklan kita juga naikkan. Nah, 113. Nah, besoknya udah 135, 131. Kemarin 140-an lah kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita beriklan menggunakan Meta Ads, sebetulnya kalau kita lihat di sini kan budget iklan yang keluar itu kan sekitar 52 juta. Nah, pandangan kita rata-rata, wah, saya dapat modal iklan di mana Mas? 52 juta, budget saya terbatas misalnya. Padahal kalau teman-teman perhatikan, saya juga nggak langsung ngeluarin 52 juta untuk budget iklan, tapi saya mulai dari angka ini 300 ribu. Jadi profit di hari pertama itu kita gulung terus. Nah, misal saya perlihatkan ya 300 ribu, profitnya hari itu berapa? 934 ribu. Nah, kemudian spend hari kedua berapa? 819 ribu. Jadi profit di hari pertama itu saya jadikan budget iklan di hari kedua. Nah, terus profit di hari kedua 1.500.000 saya ambil lagi sebagian untuk budget iklan di hari ketiga dan seterusnya. Nah, makanya walaupun budget kita 300.000 tapi kita bisa tembus sampai spend 52 juta dalam waktu 2 minggu dan bisa dapat omset 143
profit bersih sekitar 91 juta dari budget awal 300.000. Nah, makanya kenapa kalau di luar sana banyak yang main Meta Ads walaupun budgetnya terbatas itu memungkinkan bisa dapat sampai 3 digit walaupun budget iklannya mulai dari 150.000. Itu banyak sekali. Jadi kita gulung terus profitnya, jadikan budget iklan, gulung lagi. Nah, sebulan atau 2 minggu kalau teman-teman mau ambil profitnya, nah itu udah bisa. Jadi jangan buru-buru, langsung diambil. Nah, ini profitnya sampai 91 juta di 2 minggu. Nah, di sini teman-teman, kuncinya kembali lagi di produknya market fit. Sama konten iklannya disediakan, jangan lupa. Ini total sampai 16 konten iklan dalam waktu 2 minggu. Jadi paling lambat 1 minggu nambah 1 konten, tapi kalau teman-teman itu mau scale up lebih cepat dan produknya benar-benar bagus, nah saran saya tiap hari tuh nambah 1 konten aja sambil nambah budget iklannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, apakah saya bisa mengikuti seperti ini? Nah, bisa selama pertama produknya memang bagus, konten iklannya sudah siap, terus mentalnya buat ngeluarin uang itu bisa. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang sudah belajar, dia udah profit tuh, tapi dia cuma bisa berani sampai 300.000 per hari. Padahal kalau dilihat dia profit, dia nggak berani naikin budget iklan. Karena memang cuma bisa segitu. Padahal kalau kita nambah budget iklan dengan catatan kontennya bagus, itu bisa menambah profitnya juga. Nah, kendalanya untuk pemula biasanya adalah di bagian konten iklannya. Gimana cara membuat konten iklan yang bagus. Nah, ini. Biasanya kalau orang yang baru ngiklan, di hari pertama itu pasti banyak kontennya yang CTR-nya di bawah standar. Makanya closing-nya dikit atau bahkan boncos. Nah, kebetulan di sini hari pertama itu cuman kelihatan ada 1 konten yang jelek dan langsung dianalisa, oh konten ini jelek karena ini, ya udah besok gak usah bikin yang kayak gini lagi. Nah, akhirnya bisa lancar terus. Nah, kalau teman-teman yang baru ngiklan, pokoknya baru pertama kali ngiklan, itu banyak sekali metrik-metrik yang harus diperhatikan. Pertama, metrik dari CTR-nya, konten iklannya. Kalau di bawah 2% atau di bawah 1%, 1,5, ada juga ya pakai standar 1,5%, otomatis teman-teman itu harus membuat konten baru. Nah, ini jadi kendala lagi, kita nggak bisa langsung scale up karena kita ada kendala di bagian konten. Terus yang kedua ada lagi metrik yang paling krusial juga, ada yang namanya link click to landing page view. Nah, jadi kalau metriknya itu di bawah 70% ini link click to landing page view, berarti ada bermasalah sama konten iklan, bermasalah dengan landing page-nya. Berarti landing page-nya lemot atau banyak gambar di sana atau server platformnya bermasalah. Nah, ketika itu di atas 70% berarti nggak ada masalah sama di situ, sama metrik yang itu. Nah, ini tadi metrik untuk konten. Nah, jadi ini metrik-metrik ini adalah metrik-metrik yang kita perhatikan. Tapi ketika semua ini normal metrik-metriknya, karena kita udah tahu dari segi konten kita bagus, dari segi landing page kita sudah bagus, terus dari segi offer produk kita bagus, misalnya harga produknya 149.000, bonus ini, bonus video senilai 300.000, bonus ebook ini, bonus Zoom misalnya. Nah, itu offernya sulit ditolak sama audiens. Nah, makanya kenapa ini bisa lumayan tinggi misalnya. Nah, biasanya itu sih teman-teman. Itu yang diperhatikan metrik-metriknya nanti. Tapi yang paling utama ya itu tadi, konten iklannya dulu. Kalaupun ada masalah dengan offernya, nah itu teman-teman tinggal pelajari kira-kira kalau saya jual ebook ini, kira-kira bonusnya apa ya bagusnya. Atau penawarannya apa ya, apakah saya harus nambahin Zoom kah, atau nambahin audiobook dan seterusnya, atau nambahin custom GPT. Nah, itu bisa jadi bonus semua dan relate sama produk utamanya. Nah,
Jadi PR terbesarnya nanti ketika ketika ngiklan, selain dari konten iklan, yang diperhatikan adalah offer dari produknya. Nah, sisanya ya tinggal beberapa yang misal copywriting landing page kah, atau penawaran produk dan seterusnya. Nah, itu aja. Tapi ketika semua metrik itu normal, aku yakin ini tinggal diikutin cara scale up iklannya. Nah, paling itu ya CTR kontennya yang diperhatikan. Kalau itu normal, udah itu kita tinggal nambah konten sampai spend di budget tertentu. Ini rencana saya bakal spend sampai 2 digit, sampai berapa dia mampu untuk menjangkau audiensnya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa di grup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.